Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah rahimahullah yang pertama adalah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Allah memudahkan langkah kita menuju masjidnya Allah, nikmat Allah memudahkan langkah kita menuju majelis ilmu, karena insyaallah langkah kita untuk mencari ilmu itulah yang mendekatkan langkah kita ke surga. Inilah yang dikabarkan oleh baginda Muhammad SAW, man salaka tariqan yatalmisuhu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Oleh itu nikmat seperti pagi hari ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang kalau dibandingkan dengan nikmat dunia apapun, ini lebih besar daripada nikmat dunia apapun bentuknya. Lalu kaum muslimin rahimahullah, inilah yang senantiasa patut kita syukuri, senantiasa kita buktikan syukur kita itu dengan taat kepada Allah. Karena hanya dengan taat kepada Allah, inilah yang menjadikan asbab kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua berharap mendapatkan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Para jemaah rahimahullah, hari ini adalah hari yang kedua dari bulan Rabiul Awal. Bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan yang sangat penting bagi kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, bulan dipilih oleh Allah untuk ditetapkan sebagai hari kelahiran baginda Muhammad SAW. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Allah memilih hari itu sebagai kelahiran baginda Muhammad SAW. Yang dengan kelahiran baginda Muhammad SAW itu memberikan keberkahan yang sangat besar kepada seluruh umat manusia. Karena salah satu bentuk keberkahan maulid atau kelahiran baginda Muhammad SAW dijelaskan oleh Sayyid Ali Al-Maliki dalam kitab beliau. Dengan maulidur Rasul itu malah yang merasakan pertama kali itu sebenarnya siapa? Yang bisa merasakan pertama kali dari barokah maulidur Rasul itu malah Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu kan dinas dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahab biwata. Jadi Abu Lahab dengan diturunkan satu surat khusus yang melaknat Abu Lahab. Bukan hanya Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga dilaknat oleh Allah menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa Abu Lahab itu oleh Allah dilaknat dengan diturunkan satu surat untuk melaknat Abu Lahab? Karena penentangan dia kepada baginda Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab itu orang yang paling gigih menentang Rasul. Maka orang yang menentang Rasul itu akan dihinakan oleh Allah bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Maka Abu Lahab itu celakanya itu bukan hanya di akhirat, di dunia Abu Lahab itu dihinakan oleh Allah. Pertama Abu Lahab meninggalnya itu kena penyakit taun yang sampai 3 hari tidak ada yang berani menghubungikan Abu Lahab. Jadi penyakit taun ini seperti pandemi kayak gini. Yang kena Abu Lahab. Abu Lahab kena penyakit taun padahal Abu Lahab itu pemimpin Quraisy, orang kaya, jabatannya tinggi, kekuasaan begitu hebat. Tapi meninggal tidak ada yang berani menghubungikan. Kalau dalam satu riwayat, Abu Lahab itu cara menghubungikannya, anaknya sendiri karena baunya nggak karu-karuan disiram pakai air, sebelahnya itu dibikin joglangan langsung dijongkrok nedel lebu apa
tiang lahat. Itu bentuk kehinaan Abu Lahab di dunia. Di akhirat Abu Lahab akan disiksa di neraka jahanam selama-lamanya. Termasuk Ummu Jamil itu istrinya. Istrinya itu juga tiap hari dia itu cari kayu bakar yang ada durinya untuk menghalangi jalan dakwah baginda Muhammad SAW. Tapi walaupun Abu Lahab itu dilaknat oleh Allah, karena Abu Lahab itu pernah senang dalam hadis digambarkan pada saat Rasulullah SAW lahir, karena Abu Lahab adalah paman baginda Muhammad SAW, punya ponakan laki-laki itu akan menjadi kebanggaan orang Quraisy. Rasulullah SAW lahir laki-laki, apalagi Rasulullah itu ayahnya Abdullah itu sudah dipundut menghadap Allah Jalla Jalla, anak yatim. Maka Abu Lahab itu saking senengnya punya keponakan baginda Muhammad SAW, Abu Lahab itu memberikan budaknya itu kepada yaitu baginda Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aminah. Nah, Abu Lahab itu pernah senang dengan lahirnya Rasul, dilaknat oleh Allah fid dunya wa dunya wal akhirah, tapi setiap Senin Abu Lahab itu siksanya diringankan karena pernah senang dengan Rasul. Pernah senang mau. Lah niki sing wong kafir dilaknat dalam Al-Qur'an dengan satu surat tabat yada Abu Lahab wa tab, pernah senang datang Rasul dengan membebaskan budaknya untuk diberikan kepada ibu baginda Muhammad SAW, maka Allah tidak pernah melupakan kebaikan dia, tetap neng rokok selama-lamanya, tapi ben Senin cuma diringankan apa dosanya. Ya Senin toh, karena lahir Rasul kan dinten Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lah maka salah satu pelajaran nek Abu Lahab pernah senang datang Rasul dengan dibuktikan membebaskan budaknya untuk membantu ibunya Rasul, maka kita umat Islam nek senang datang kelahirannya Rasul, insya Allah barokah lebih gede. Karena hadis yang paling sahih tentang apa itu Maulid Rasul itu ya ini. Ya cuma tentang tadi kisah bahwa Abu Lahab pernah senang diringankan siksanya. Lah padahal Abu Lahab dilaknat, berarti mafhumnya bisa diambil oleh para ulama satu istihad hukum, berarti Maulid Rasul itu kita harus nambah senang kepada Rasul. Lah bukti senang itu pripun? Bukti senang itu ya dengan mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kita surobil awal nek arep budhalan masjid diniati ya Allah kula seneng dateng Rasul. Nggak, kula budal bengi-bengi nang masjid sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh niki sebagai bentuk seneng kula dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ngaji ngrungokne pengajian ben Jumat esuk ben Ahad pagi, ya kan ngaji niku lho Mbak. Jumat, Ahad, terus Sabtu lho kathah to. Lah niku karena ngaji niku taat dumateng Allah, taat dhateng Rasulipun, niku niate ditambah. Kita pengen ridhone Allah, yo kita pengen membuktikan seneng dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok di bulan Maulid itu cinta kita, kesenangan kita kepada Rasul kita tambah? Karena hanya dengan seneng itu kita rada awake iki rada patut nanti cedek karo Rasul. Karena baginda Muhammad SAW telah menggambarkan pada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan gambaran yang begitu jelas. Gambarannya pun hadis ini mungkin sudah sering saya ceritakan pada jenengan. Gambarannya ngeten. Niki hadis ini goro-goro ana wong nyuwun sewu, ana wong Arab Badui. Pas Rasulullah SAW khutbah, karena wong Badui itu biasanya wong rapi udun, niku nyeletuk. Ulama nanti dalam ilmu fikih, khutbah itu boleh tanya pada khotib sing gak entuk itu jaduman karo tanggane. Enggak jaduman karo temen apa? Apa? Ya pinconde nek pas ana khutbah, nek omong-omongan karo tangga karo temen samaane itu kan fakot lho. Jumatane kan sia-sia. Jadi selanjutnya khotib naik mimbar melakukan enten Bilal kan mesti itu apabila khotib telah naik mimbar maka jangan kamu berbicara, karena kalau kamu berbicara fakot lago
Famalah wala Jumatan lah itu jadi ngeling-ini. Nek kowe ngobrol pas khotib itu termasuk sia-sia. Nek sia-sia Jumatan ya sia-sia. Kan ngoten. Tapi dalam hadis ini kalau pas khutbah tekok neng khotib itu boleh. Nah ini ceritanya kan gini. Orang Arab Badui itu ikut jamaah ikut Rasulullah SAW sholat Jumat. Terus Rasulullah SAW cerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Ceritakan banyak ayat Al-Quran yang menceritakan dahsyatnya kiamat. Lah orang Arab Badui kan mau lugu. Mulane kadang nek wong lugu itu kadang malah itu nyuwun sewu, itu malah ilmu kanggo awake dhewe aja delok nek wong lugu niku. Terus tanggep datang Rasulullah, "Ya Rasulullah, jenengan cerita kiamat tuh mata saat kapan tekone kiamat?" Jenengan cerita dahsyate kiamat tapi tanggal piro ya Rasulullah ngoten to nggih. Lah kan nggih to, jenengan diceritakan ono film apik der kan ngoten to nggih. Bintangnya iki kejadian ini tapi nek ra ono jam tayangnya kira-kira sampean bingung mboten. Lah si Badui itu aku datang ke Sumatera saya Rasulullah kapan tekone kiamat sampean cerita kiamat begitu dahsyat tadi. Itu tanggungnya dari Rasulullah khutbah. Dalam satu riwayat Rasul tidak menanggapi pertanyaan tadi. Wong pas khutbah kok diselo. Mulanya mungkin ada pas khutbah terus rodok nyeletuk, tapi syaratnya cuma komunikasi ini antara jenengan karo khotib itu. Ora sange sak kandhane lho, jamaah boleh. Teko khotib sampeyan cerita kiamat kapan kok tekone kiamat boleh. Jadi khutbah itu boleh ada dialog itu. Tapi nek ngene ya tak patut kan. Gue nek wis kedun dari dengan apa teko iki. Lah, kejadiannya hadis yang Imam Bukhari Muslim ini. Mata saat kapan tekone kiamat ya Rasulullah? Dengan cerita kiamat kayak gitu hebatnya kan. Mulanya dalam hadis itu kan lafadznya itu begini, anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an-sa'ah. Ono satu orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang kapan tekone kiamat. Niku padahal asbabul wurute niku pas khutbah Rasulullah cerita tadi terus teko. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tatkala ditanya mata sah Rasulullah balas tanya, gitu loh. Masa ada atau apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kok kowe teko atau wama adat tanaha apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kok kowe teko kapan tekone kiamat? Jadi yang terjadi dialog ini antara Rasulullah khotib dan jamaah sholat Jumat. Teko patah saat ditanya lagi gitu. Wama gitu. Adalah apa yang kau siapkan ya untuk menghadapi kiamat? Lah si Badui tadi jawab gitu. Jawabnya apa? Wama adzatalaha gitu. La syai'an. Saya tidak menyiapkan apapun ya Rasulullah. Illa inni uhibbullahi wa rasuluhu, persiapan kula pokoknya kula seneng dhateng Allah, seneng dhateng Rasul. Jawab iso imbel. Mboten disiapne kula niate salat, kira-kira salat karo aku oke ndi kan malah balaen meneh to. Kula niate poso, lha posomu ki lho aku oke ndi kok wis mani-mani teko tentang apa? Kiamat wong Nabi Rasul gak mani teko lho kowe iki sing persiapanmu titik malah teko kapan tekone apa? Kiamat dibalik ngoten nang drembyang kan. Lah si orang Badui tadi jawab cuma simpel gitu. Saya tidak menyiapkan apapun ya Rasul kecuali yang saya siapkan saya senang datang Allah, senang datang Rasul. Ya pinter ini kata orang Badui ini. Gitu. Nah ingatnya amal mesti kalah kalau Rasulullah, kalah para sahabat-sahabat yang apa? Senior. Lah tatkala Rasulullah SAW mendengar jawaban si Badui yang dia tidak mempersiapkan apapun untuk kiamat kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya, faqal kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'a man ahbabta, kamu itu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Berarti Badui tadi kan senengnya cuma Rasul kalau Allah, berarti pun juga bareng Rasul Allah. Hadis ini memberikan pelajaran yang penting. Nek jenengan mireng hadis itu rapati seneng, yang itu ketoke awake perlu introspeksi diri. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu
sahabat pilihan gitu. Mendengar hadis ini mengatakan, ini perkataannya sahabat sing menang. Nah, kan sahabat apa? Sing teko. Setelah mendengar perkataan Rasulullah Muhammad, sahabat Anas bin Malik yang ikut sholat Jumat itu mengatakan ini setelah sholat Jumat. Fama farafna bisayin farafna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kalimat yang paling menyenangkan dalam hidupku dibandingkan kalimatnya Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Sahabat Anas bin Malik seneng isi kunci mlebu surga, kunci iso ketemu Rasul, kunci iso bersama Rasul. Anas bin Malik melanjutkan perkataannya, fa'anna uhibbun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku semakin mencintai Rasulullah sallallahu gitu. Terus gitu, dengan cinta tadi gitu, terus akhirnya sahabat Anas bin Malik berkata, aku semakin mencintai Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbihi iyahum. Aku berharap dengan cintaku kepada sahabat Umar, cintaku kepada sahabat Abu Bakar, cintaku kepada Rasulullah, aku berharap nanti aku bisa bersama dengan mereka semua. Wa illam a'malu bimisli a'malahum, walaupun aku sadar amalku tidak semisal dengan amal Rasulullah, amalku tidak bisa mengimbangi sahabat Abu Bakar, amalku tidak bisa mengimbangi sahabat Umar, tapi senangku tak tambah muga aku kumpul karo dhewe. Kira-kira awake iki kon amal koyo sahabat sing biasa-biasa angel apa angel? Angel, kan ngono wae. Angel. Lah karena awake dhewe sadar nek mlebu surga kandhane amale dhewe gak kuat. Udah. Mulanya yang kita harapkan rahmatipun Allah, ben awake dhewe entuk rahmatipun Allah pripun? Awake dhewe ayo seneng dumateng Allah, seneng dhateng Rasulullah, walaupun amale awake dhewe biasa ben iso kumpul dengan mereka. Karena Rasulullah ngendikan, anta ma'a man ahbabta, kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Maka hadis tentang Abu Lahab yang diringankan siknya hari Senin itu menjadi penyemangat kita. Lah Abu Lahab itu pernah seneng dengan Rasulullah, mari musuh Rasulullah sampai mati dia diwehi bonus nek Senin diringani siksane. Lah apa meneh awake dhewe alhamdulillah ya mboten to ramate musuh Rasul. Lah ngoten nggih ya ramate gedhe ning Allah. Ngene lho nggih. Cuma nek ndelek itu, ana lho ya. Iki kanca pelate sak rapati nare si kanca sugih karo rapati sugih itu jenenge grundel. Mulane kaya wong gampang badui. Kadang wong nek utun badui mikire gak nekon iku selamat. Nek kaya badui tadi kowe kok terus pas ke Jumat ternyata malah nyenengi seluruh sahabat. Termasuk pernah wong badui ini ada kisah yang lain dalam hadis sahih. Wong badui itu teko tentang kiamat meneh. Mulane wong badui komendel nek teko kiamat. Kowe tok dateng Rasul ngeten. Ya Rasulullah benjing niku nek nyamel hisab sing hisab sinten? Yo sing hisab ya Allah. Mbau yo cekakan. Ngoten ya. Lah Rasulullah yo kaget. Lah kowe teko sapa besok sing hisab kok malah setelah tajab sing hisab Allah sing akan menghisab amal kita Allah kowe mbau yo cekakan nyapa. Rasul sampe kaget. Wong badui. Gitu. Terus akhirnya orang badui tadi jawab, ya Rasulullah, alhamdulillah kok besok niku sing ngisap amal kula Allah. Lah terusnya apa kok seneng? Lah kula tuh enggak pernah bermasalah loh dengan Allah. Lah nek bermasalah itu kan yo enaknya aja loh. Lah kok ini kamu salah yo dhewe ditakdirne dadi wong goblok, wong badui, wong desa gak protes. Kan ngoten iki. Lha kok enggak pernah bermasalah. Coba nek sing ngisap ibu kula niki pernah lho bermasalah kali ibu kula. Sing ngisap kali bapak kula niki pernah bermasalah kali bapak kula. Tapi kula wis selamane urip mboten nate bermasalah kali Allah. Mulane kula dihisab Allah tenang mawon. Lah iki kae ngeten iki nggih diwen-diweni. Karena kita nyadari betul awake dhewe ngandalane besok amale dhewe. Apa itu kan nyuwun sewun al insanu makhluk
menungso nggone salah lan apa lali. Kira-kira kita antara bener dan salah ya mungkin ya rada apa? Rada imbang. Lemah karena kita nyadari amal itu kurang, kita harus husnudzon pada Allah. Allah tidak pernah bermasalah dengan saya. Bukti ini Allah itu gak bermasalah dengan saya, Pak. Rahmati Allah niku lebih jembar dari apapun yang ada di alam ini. Contoh rahmat Allah yang paling ketok ngeten mawon. Jane urip awake dhewe paling banter mungkin 100. Nggih napa 100 tahun. Berarti nek amal niku jane pinten tahun? Wis katakanlah mulai balik niku 10 tahun atau 15 tahun, berarti nek gelem ibadah kan ya namung 85 tahun. Nek asbab 85 tahun lek ibadah, nek kita nanti bisa masuk surgane Allah, sekali masuk surga niku ning surga abad dan abidin sak jedumlet sak lawas-lawase. Lek kudune kalau gunakan adil konsepnya menungso, leh ngamal ibadah 85 tahun kudune ning surgane pinten? Ya kudu 85 tahun. Lah kok api nanti kenapa kalau kita di surga bisa abad dan abidin niku karena rahmati Allah, amale awake dhewe namung sedelo, tapi itu bisa mengantarkan kepada rahmatipun Allah ning surga sak lawas-lawase. Niku bentuk nek awake dhewe iku itu diparingi rahmat, ge Allah tuh enggak pernah bermasalah dateng apa awake dhewe. Jangankan awake dhewe, nek wong kafir niku mawon, nggih. Sing dhek tentang Allah niku wong kafir ning donya ya tetep duwe rezeki, ngono nggih. Ya tetep diparingi garwa, kadang ya luwih ayu daripada garwane awake dhewe, ngono nggih. Padahal kafir dhek ya diwehi anak, ya anake dhewe rezeki. Urusane ning donya ya dia apa? Diurus karo Allah. Niku wong kafir. Lah apa meneh alhamdulillah awake dhewe dititipi iman. Mulane dengan iman kudu suweneng, mulane jenengan aja pernah bermasalah sedikit pun dengan Allah. Aja suwudon ning Allah. Nek awake dhewe iki bisa husnudzon dengan Allah berarti awake tidak ana masalah karo Allah. Kaya wong batu iku dihisab insyaallah awake dhewe ora pati apa ana masalah karo Allah. Lah iso mawon. Walaupun waktu akeh dosane tapi Allah itu kan selesai. Mulanya nanti dibuka surat Al-Imran ayat yang ke-31. Ini kuncinya awake dhewe. Nek nyadari kita itu banyak salah, kuncinya dengan maulid itu ayo seneng datang Rasul. Seneng datang Rasul itu caranya dengan apa? Dengan taat kepada Rasul. Lain gelem manut datang Rasul dikatakan oleh Allah, kul katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mengatakan cinta kepada Allah, seneng datang Allah, Rasul didhawuhi fattabi'uni, kata Muhammad kepada umatmu, kepadamu fattabi'uni, untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nek awake dhewe seneng datang Allah, husnudzon datang Allah, dibuktikan dengan fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Mulane kan ngeten iki to. Awake dhewe ora nate ketemu Rasulullah, tapi awake dhewe diniati berangkat sholat datang masjid niki bukti seneng kula datang Rasul. Bukti manut kula datang Rasul. Berangkat sholat subuh, karena tidak setiap orang dikasih Allah bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Melalui sholat subuh berjamaah, alhamdulillah niki kula berangkat niat kula taat datang Rasul. Mugi-mugi dengan taat kula niki Allah seneng datang kula. Nek ditambahi ngoten nanti jadi hebat. Walaupun kadang sing ngisi kula jenengan rapati cocok wis ora apa-apa, wis pokoke aku niat ngaji, sing ngisi enak ya alhamdulillah, sing ngisi rapati enak ya tak rungokne. Wis ngoten mawon, nggih to nggih. Lah nyapa kudu ngrungokne? Ya krana niki sing kula manuti bukan ustate tapi ya Rasul. Jadi harus kayak gitu. Mungkin jenengan itu akan ada semangat. Lah nek awake dhewe manut dateng Rasul dibuktikan dengan taat dumateng Rasul pripun? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Nek awake dhewe gelem manut dateng Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah seneng dateng apa? Awake dhewe. Lah senenge Allah dateng hamba niku pripun? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, dalam lanjutan ayat ini, nek Allah wis seneng dateng awake dhewe, wa yaghfir lakum
melakno, jangankan kita, sahabat itu pernah ada yang punya dosa. Jangankan kita. Tapi para sahabat itu kenapa kok dosanya itu tidak menjadikan asbab dia masuk neraka? Karena Allah senang kepada para sahabat. Belakang nanti dalam satu hadis sahih ada seorang sahabat pada saat perang dia itu bunuh diri karena menahan sakit yang sangat kuat. Tapi dia mati bunuh diri tidak menjadikan dia dimasukkan neraka karena bunuh diri dia tadi itu kalah dengan cinta dia pada Rasul, karena dia senang dan Rasul tak kepada Rasul. Akhirnya Allah mencintai sahabat tadi, terus diampuni dosa nilai punya oleh bunuh diri. Lama seluruh sahabat itu kan mendapat gelar radhiyallahu anha, Allah ridho kepada mereka. Padahal para sahabat ini ada salahnya. Saya sudah sering cerita pada jenengan. Ono sahabat sing gaweane ngombe, sahabat Muaiman. Sahabat Muaiman itu juga saya di kalangan para sahabat termasuk sahabat yang paling rada konyol. Dia itu seneng datang Rasul tapi nek ngombe ning cedhek Rasul. Nah itu wong get-getan ngene. Lah ngombe ning cedhek Rasul akhirnya dihukum sama Rasul, dijilid, dicambuk 40 kali. Ya manut sahabat apa? Muaiman. Ismail kula salah mboten napa ya Rasul jeneng jilid. Jilid yo manut ceder-ceder. Ngoten yo ngombe meneh kadang-kadang. Dicuwilit meneh. Iki jenenge sahabat Muaiman. Terus sahabat-sahabat itu bodoh mau melaknat Muaiman. Sahabat Muaiman mau dilaknat karena yusripun lho. Wong dhek iki wis Islam kadang kok malah maksiat. Sama Rasulullah jangan engkau laknat Muaiman. Allah seneng ning Muaiman. Lah nek Allah seneng kan berarti dosa ning Muaiman lho, Pak. Wa yaghfir lakum dzunubakum diampuni. Mulane ada kisah yang paling niki menurut saya paling berat. Sahabat Muaiman itu zaman Sayyidina Utsman jadi khalifah. Sahabat Muaiman itu pas sholat di masjid, karena sahabat Muaiman itu yang di masjid. Terus pada saat itu anak pemuda sholat di Masjid Nabawi. Lah wong pemuda itu ngomong gitu, "Ainal hamam ning di tempat toilet." Nek kira-kira nanti ke Mekah kemudian kan ditanya hamam itu sajanya apa di toilet yang di toilet. Lah ada orang buta tekok toilet jenenge sahabat Muaiman saking dhek iki kok wis ora mangane wis padha niku. Dituntun. Iki mbak iki lho toilete. Tuntun karo sahabat Muaiman. Dituntun ke sahabat Muaiman dicedheki ning Sayyidina Utsman. Padahal Sayyidina Utsman itu imam salat, khalifah, pemimpin kaum muslimin. Lah karena wong muto jari sahabat wis ndang apa itu baru hajat. Langsung kencing sing dikencingi Sayyidina Utsman. Ayo, nah jenengan jadi Sayyidina Utsman, kata kami. Sayyidina Utsman itu imam sholat, karena khalifah itu mesti menjadi imam apa? Sholat. Imam sholat dikencingi karo makmumi kira-kira nek ning kene dadi sholat apa geger. Tapi sahabat Utsman ini udah iso pegel dengan sahabat Muaiman, karena sahabat Muaiman itu sudah dikatakan Rasul Allah senang dengan sahabat Muaiman. Mulai saya kenal Utsman juga main dermawan di sana yang itu udah. Kenapa? Karena sahabat Muaiman kan dulu pernah mau dilaknat oleh sahabat karena sebenarnya waktu itu biasa sahabat Muaiman itu nelo gak pulang nyeluk gak boleh nyedak ning Rasul, monggo ya Rasulullah itu maaf. Setelah sahabat Muaiman maaf ya Rasulullah jenang bayar ya ngoten niku jenenge Rasulullah iki berarti melangan awet dadi ustaz kadang rada diguyoni wong santai mawon. Rasul diguyoni sahabat Muaiman. Bola-bali dibeli itu ikut bayar iki apa ora nesu. Mana itu yang akan berpenusu ya ora ditantes gitu kan bae. Lah itu niku sahabat Muaiman itu kayak gitu. Tapi seluruh sahabat tidak berani melaknat sahabat Muaiman karena Allah senang dalam sahabat Muaiman itu nih. Lama jadi orang Jawa daripada orang yang menang-menang tapi nggak mendingan orang itu castos pada sahabat Muaiman. Terus akhirnya pun setelah kejadian itu yang brutal tadi kan yang nesu loh, ngerti sih dikentungi khalifah kan juga izin loh. Oh sekarang nek ketemu sahabat Muaiman bakal tak pelapor lah ini. Ngoten iki jenenge sahabat Muaiman kelelehan menawa. Kowe pengen napuk nemen mungkin tuntun mulai karo sahabat Muaiman. Lah kan dhek yo jenenge nguncingi khalifah itu kan yo sungkan. Tuntun mulai.
Setelah dituntut melih itu kali sahabat Nuaiman dicegah malih kali Sayyidina Utsman. Nuaiman ini dulu Nuaiman langsung Sayyidina Utsman dikowapok cowok anu tenan. Lah jenenge wong itu kan gak ngerti di Nuaiman dia khalifah. Tapi sahabat Nuaiman itu yang pernah berbuat salah kayak gitu aja, dia itu gak dilaknat oleh para sahabat karena cintanya sahabat Nuaiman kepada Rasulullah. Karena kalau dia cinta pada Rasulullah, Allah seneng. Nek Allah seneng, dosane diampuni. Ngerti nggih? Ini cerita yang berikutnya itu lebih dasar lagi. Para sahabat itu ada yang kesalahan juga. Jangan pernah dengar kasus perang Jamal. Benar sambil menolak. Kasus perang Jamal, benar. Nah, ini apa nih? Kasus rempah. Perang Jamal itu gitu. Pada masa Sayyidina Ali jadi khalifah, kan ceritanya Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh orang Khawarij. Karena Sayyidina Utsman dibunuh, penggantinya khalifah itu Sayyidina Ali. Waktu Sayyidina Ali jadi khalifah, orang itu nuntut bahwa pembunuh Sayyidina Utsman itu diusir. Tapi Sayyidina Ali bukan memprioritaskan pembunuhnya Sayyidina Utsman dulu, yang diprioritaskan adalah kasusnya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Baghdad, yang pada saat itu belum bai'ah kepada Sayyidina Ali. Singkat cerita, sahabat itu menuntut Sayyidina Ali itu dari khalifah kok gak nang tenanan nuntut apa itu ngusut pembunuhannya Sayyidina Utsman. Lah pembunuhannya Sayyidina Utsman kan yang membunuh itu tahun. Nah diselesaikan nanti kan yang dikisos kan harus satu kaum. Menurut Sayyidina Ali prioritas yang kedua. Sing penting negara stabil dulu, baru nanti diusut pembunuhannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Terus sebagian orang dipelopori oleh sebagian sahabat, itu muju-muju Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu sinten? Garwanipun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muju-muju Sayyidah Aisyah penuntut dumateng Sayyidina Ali kon segera menyelesaikan pembunuhan Sayyidina Utsman. Akhirnya sedikit ada miskomunikasi antara kelompoknya Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah. Terjadi perang namanya perang Jamal. Ya banyak yang terbunuh. Dari nanti untung jenengan gak mireng, nek mireng malah sampai sudut nang Sayyidina Ali, sudut nang Sayyidah Aisyah. Malah bareng dosa kabeh ngono. Itulah yang terjadi perang Jamal pada masa Sayyidina Ali. Pada Sayyidah Aisyah itu garwanipun Rasul. Sayyidina Ali sinten? Mantunipun Rasul. Mantu karo mertua perang niku sakjane masalah lho. Masalah. Tapi jenengan tidak boleh melihat kasus perang Jamal itu berarti Sayyidina Ali salah, Sayyidah Aisyah salah. Karena semuanya dijamin surga, kesalahan dia tidak menjadikan dia itu nyuwun sewu mendapatkan laknat Allah. Malah kasus perang Jamal itu cuma salah paham. Walaupun ada yang terbunuh, tapi jenengan jangan mencela sahabat yang berperang pada saat perang Jamal. Sayyidah Aisyah ora salah, Sayyidina Ali ora salah. Setelah selesai masalah tadi. Kenapa? Karena mereka semuanya ahli surga. Lah ahli surga kok pernah perang karo kancane dhewe? Perang tadi dosa, tapi dia disenangi karo Allah. Dengan disenangi Allah, dia itu wa yaghfir lakum dunubakum. Dosanya seluruh sahabat sudah diampuni karo Allah. Amin. Makanya jangan pernah mencela sahabat siapapun. Kalau jenengan sampai mencela sahabat, berarti hakikatnya Allah ridho pada mereka, berarti jenengan berarti mencela Allah. Itu yang tidak boleh. Lah, maka ini satu gambaran kita itu banyak dosa, banyak salah. Caranya apa? Senang dari Rasul, taat kepada Rasul. Dengan taat kepada Rasul dan Allah mencintai kita. Kalau Allah dan mencintai kita, Allah akan mengampuni kita, dan ampunan Allah itu yang kita butuhkan. Dan para jamaah rahmatullah, Rasul awal menjadi salah satu tonggak kita semakin mencintai Rasulullah Muhammad SAW, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan inilah Allah nanti mudah-mudahan mengumpulkan kita dengan baginda Muhammad SAW.
Wassalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.